Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Hari ini Ustazah akan memberikan materi yaitu makanan haram. Fikih kelas 6. Kemarin pekan lalu kita sudah membahas makanan halal, jenis-jenis makanan halal, dan manfaat makanan halal buat diri kita. Dan sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian makanan haram beserta dalilnya. Agar kalian dapat menyebutkan jenis-jenis makanan haram dan kalian pun dapat menjelaskan bahaya jika kita mengkonsumsi makanan haram. Kita mulai ya. Coba perhatikan gambar apa ya? Apakah kalian pernah melihatnya? Apakah kalian tahu apa itu makanannya? Ya, itu adalah makanan yang pertama adalah kodok. Ya, pernah melihat? Yang kedua adalah babi. Yang ketiga adalah darah. Ya. Nah, semuanya adalah termasuk makanan yang haram. Apa sih makanan yang haram? Makanan yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi di dalam Al-Quran dan hadis. Apabila tetap dikonsumsi, akan mendapat dosa serta banyak sekali mudaratnya daripada hikmahnya. Tahukah kalian, makanan haram itu dibagi menjadi dua macam. Satu, haram aini, diharamkan karena zatnya. Asal dari makanan tersebut memang sudah haram. Ada di dalam Al-Quran dan hadis. Seperti bangkai, darah, babi, anjing, gajah, kecubung daun beracun, dan lain-lain masih banyak ya. Yang kedua, haram sababi, sabab. Diharamkan karena sebab yang tidak berhubungan karena zatnya. Asal makanan itu adalah halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya, makanan dari hasil mencuri, makanannya halal, tapi hasilnya karena kita mencuri, maka makanan itu adalah haram. Sesajen perdukunan, makanan yang disuguhkan dalam acara yang bid'ah, dan lain-lainnya. Sekarang kita pelajari ya jenis-jenis makanan haram. Apa saja? 1. Bangkai. Ya, bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Ada dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan darah, bangkai, daging babi, daging hewan yang disembelih atas selain nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah, jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat-ayat tadi, yaitu tadi ya, karena hewan yang mati tercekik, hewan yang mati karena terkena pukulan keras, hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya, hewan yang mati karena dimangsa oleh binatang buas, semua hewan yang mati tanpa penyembelihan, misalnya disetrum. Semua hewan yang disembelih dengan sengaja, tidak membaca basmalah. Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah. Semua bagian tubuh yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya. Semuanya adalah haram untuk dimakan. Kecuali 3 bangkai yang halal untuk dimakan. Apa saja? Bangkai ikan. Karena ikan termasuk hewan air dan semua hewan air itu halal untuk dimakan. Kecuali kodok, buaya, ya, yang hidup di 2 alam. Kedua adalah bangkai belalang. Dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketiga adalah janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Nah, Nabi SAW bersabda, penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya. Maksudnya, jika hewan yang disembelih sedang hamil, maka janin yang ada dalam perutnya halal untuk dimakan tanpa harus disembelih ulang.
Jenis makanan haram yang kedua adalah darah. Ya, ada dalam surah Al-An'am ayat 145. Kalian lihat sendiri ya. Yang ketiga adalah daging babi. Jelas dalam surat Al-Maidah ayat ketiga ya, yang tadi yang sudah kita bahas. Apapun itu mencakup seluruh bagian tubuhnya, termasuk lemaknya dan lain-lainnya. Semua berasal dari babi, haram untuk dimakan. Yang keempat, semua hewan buas yang bertaring. Dalam riwayat Muslim mengatakan, semua hewan buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Jelas ya? Yang kelima, semua burung yang memiliki cakar. Yaitu semua burung yang memiliki cakar yang kuat, yang dia gunakan untuk memangsanya. Seperti elang dan Raja Wali. Ada dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang keenam adalah hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau menyebut selain nama Allah. Ada dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan Al-An'am ayat 121. Kalian lihat sendiri ya. Ketujuh, hewan yang disembelih untuk berhala. Ya, ini semua mencakup semua binatang yang disembelih. Untuk apa? Untuk kuburan, sesajen yang dilabuhkan ke laut, tumbal proyek pembangunan jembatan atau jalan. Ada ya? Ternyata tugu peringatan yang disembah sebagai tanda atau simbol bagi sesembahan selain Allah. Nah, itu adalah haram. Yang kedelapan, hewan yang hidup di dua alam, seperti buaya, katak. Yang kesembilan, binatang yang jahat dan dianjurkan untuk dibunuh, ular, tikus, dan lain-lain. Yang kesepuluh, hewan yang dilarang untuk dibunuh, seperti semut, lebah, dan burung suradi. Kesebelas, makanan yang buruk, menjijikan, atau najis. Contohnya kecoa, cacing, lalat, kaki seribu, dan lain-lain. Yang ke-12 adalah khamar. Khamar adalah apa? Ada dalam surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya, ini dihiaskan dari semua makanan atau minuman yang bisa menyebabkan hilangnya akal atau mabuk ya. Khamar ini misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya. Itu semua haram. Sudah jelas ya, Allah mengharamkan makanan yang membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia dan akibat dari memakan makanan yang haram. Apa saja? Satu, doa-doa tidak dikabulkan. Seseorang yang memakan makanan haram, doa-doanya tidak akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merusak hati dan akalnya. Makanan yang haram dapat mempengaruhi hati dan pikiran seseorang. Jika seseorang memakan makanan yang baik dan makanan halal, maka hatinya juga dapat menjadi baik. Dan sebaliknya, jika memakan makanan haram, hati seseorang dapat tercemari. Dan hal ini juga dapat mempengaruhi ya kehusukan kita dalam beribadah, termasuk dalam sholat. Yang ketiga, amalan tidak diterima. Siapapun umat Islam yang memakan makanan haram, maka amal ibadahnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 40 hari. Keempat, makanan haram akan membawa ke neraka. Makanan haram yang dimakan oleh seseorang akan berubah menjadi daging dan daging tersebut dapat membawa seseorang ke neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang mereka yang memakan makanan haram. Begini bunyinya, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, mengurangi iman dalam hatinya. Mengkonsumsi makanan haram tidak hanya berdampak pada hati dan akalnya saja, tetapi juga pada keimanannya. Makanan dan minuman haram dapat mengurangi iman seseorang dan mengganggu ibadahnya. Yang keenam, akan rusaknya keturunan. Seseorang yang memberi makanan yang haram tidak akan mendapat kebaikan. Sebaliknya, makanan haram tersebut dapat merusak akhlak dan kebaikan pada diri anak tersebut. Yang ketujuh, menzolimi diri sendiri. Ya, makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung mudorot atau keburukan bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Seperti kita ketahui, mengkonsumsi daging babi
yaitu dapat menyebabkan apa? Penyakit cacing pita maupun alkohol yang dapat merusak organ hati dan organ tubuh lainnya. Nah, itulah akibat jika memakan makanan haram. Sangatlah tidak baik, dan oleh sebab itu kita sebagai umat muslim harus senantiasa memakan makanan yang halal. Ya, perilaku mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. 1. Dengan cara membaca basmalah sebelum makan dan minum. 2. Mengkonsumsi makanan dengan secukupnya. 3. Memilih makanan dan minuman yang sudah jelas kehalalannya. 4. Memasak sendiri makanan dan minuman tersebut. 5. Menghindari makanan dan minuman yang belum jelas kehalalannya. 7. Membeli makanan dan minuman yang sudah berlabel halal. 8. Tanamkan akibat jika kita memakan makanan haram. 8. Kita harus menumbuhkan rasa takut dan patuh kepada Allah. Menjadi sadar jika semua perbuatan kita akan selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Tumbuhkan sifat qanaah atau bersyukur atas segala pemberian Allah. Penjelasan makanan haram sudah selesai ya. Kalian harus tahu nih, apa itu makanan haram, jenis-jenis makanan haram, apa akibatnya jika kita mengkonsumsi makanan haram, dan perilaku mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. Semoga video pembelajaran Ustazah buat ini dapat bermanfaat buat kalian ya. Dan Ustazah mengucapkan banyak terima kasih. Tetap semangat, terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.